Selamat pagi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Pembelajaran yang keempat ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 3. Silakan dibuka buku paket tema 3 halaman 134. Sampai dengan halaman 140. Kemudian, silakan juga anak-anak perhatikan materinya yang ada di buku LKS tema 3. Silakan dibuka buku LKS tema 3 halaman 98. Sampai dengan halaman 100. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 5 contoh sikap terhadap teman yang berbeda suku atau daerah asal dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menghitung 2 contoh soal tentang kesetaraan nilai uang dengan tepat. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti dan teman-temannya. Apa yang sedang dilakukan Siti dan teman-temannya? Ya, Siti dan teman-temannya sedang melaksanakan upacara bendera. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan yang berjudul Upacara Hari Sumpah Pemuda. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Anak-anak, berikut ini ada gambar Siti dan teman-temannya yang sedang melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Apakah anak-anak tahu kapan tanggal diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda? Ya, tanggal diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda adalah tanggal 28 Oktober ya anak-anak. Anak-anak, berikut ini ada naskah Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah anak-anak, ini adalah naskah Sumpah Pemuda.
Anak-anak, berikut ini pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Kemudian berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Yang pertama, kata tanah air. Tanah air sama artinya dengan tanah kelahiran. Jadi kita beri tanda centang. Kemudian yang kedua, kata bangsa. Apakah kata bangsa sama artinya dengan kata musuh? Tidak ya anak-anak. Jadi kata bangsa sama artinya dengan kata masyarakat. Jadi kita beri tanda centang. Kemudian yang ketiga, kata sumpah. Kata sumpah sama artinya dengan kata ikrar. Jadi kita beri tanda centang. Kemudian kata hikmat sama artinya dengan kata husuk. Kemudian kita beri tanda centang di sini. Dan yang kelima, kata bersatu. Kata bersatu sama artinya dengan kata berkelompok. Jadi kita beri tanda centang. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan contoh pakaian adat. Ini suku Jawa, kemudian yang ini suku Batak, kemudian yang ini adalah suku Dayak, dan yang ini adalah suku Bali. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera Utara. Dayu berasal dari Bali. Leni berasal dari Kalimantan. Edo berasal dari Papua. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar pakaian adat. Yang ini pakaian adat dari suku Jawa. Kemudian yang ini pakaian adat dari suku Batak. Dan yang ini pakaian adat dari suku Dayak. Kemudian yang ini pakaian adat dari suku Bali. Kemudian yang ini pakaian adat dari Papua. Anak-anak, berikut ini kita akan memasangkan nama-nama siswa sesuai dengan sukunya. Dayu. Yang pertama Dayu. Dayu berasal dari Bali. Jadi suku Dayu adalah suku Bali. Kemudian Edo. Edo berasal dari Papua. Jadi Edo sukunya adalah Papua. Ya anak-anak, kita pasangkan. Kemudian Beni. Beni berasal dari Sumatera Utara. Kemudian kita pasangkan dengan suku Batak. Siti. Siti berasal dari Jawa. Jadi Siti kita pasangkan dengan suku Jawa. Anak-anak, bagaimana sebaiknya sikap kalian kepada teman yang berbeda suku atau daerah asal? Ya, sikap kita adalah yang pertama saling menghargai, kemudian yang kedua saling menolong, yang ketiga saling menghormati, dan yang keempat tidak menjelekkan suku lain. Kemudian yang kelima, kita bangga dengan beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia ya anak-anak. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan pemberian sumbangan.
Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Uang tersebut dalam berbagai pecahan. Tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Yang pertama, silakan anak-anak perhatikan, Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Jadi, uang Siti setara dengan 2 lembar uang Rp2.000. Kemudian, setara dengan 4 lembar uang Rp1.000. Dan setara dengan 8 keping uang 500-an. Kemudian berikutnya, Dayu membeli buku gambar seharga Rp3.000. Uang Dayu setara dengan 1 lembar uang 2.000-an dan 1 lembar uang 1.000-an. Jadi, uang ini setara dengan uang Dayu yaitu Rp3.000 dan setara dengan 3 lembar uang 1.000-an. Kemudian, setara dengan 1 lembar uang 2.000-an dan 2 keping uang logam yang masing-masing nilainya Rp500. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 5 contoh sikap kita terhadap teman yang berbeda suku atau daerah asal yaitu, yang pertama, saling menghargai, kemudian yang kedua, saling menghormati, dan yang ketiga, saling menolong. Kemudian yang keempat, tidak menjelekkan suku lain. Dan yang kelima, bangga dengan beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian, kesimpulan pembelajaran yang kedua. 2 contoh soal tentang kesetaraan nilai uang, misalnya, yang A, Beni membeli krayon seharga Rp5.000. Uang Beni setara dengan 2 lembar uang 2.000-an dan 1 lembar uang 1.000-an. Kemudian setara dengan 5 lembar uang 1.000-an. Dan setara dengan 5 keping uang 1.000-an. Yang B, Edo membeli buku tulis seharga Rp2.000. Uang Edo setara dengan 1 lembar uang 2.000-an, kemudian setara dengan 2 lembar uang 1.000-an, dan setara dengan 4 keping uang 500-an. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Pembelajaran yang keempat. Marilah kita berdoa, kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.